Halo semuanya, welcome. Seperti yang udah kalian lihat di thumbnail, kali ini aku bakal tunjukin step by step gimana cara aku apply gel color langsung di tangan. Ini sebenarnya bukan klien tapi teman aku. Mungkin kalian udah ngeh kalau dia ini cowok, jadi kukunya gede-gede gitu. Dan step pertamanya itu seperti biasa, yaitu mendorong kutikula. Jadi di sini bakal aku tunjukin di tangan kanan aja ya, supaya nanti nggak bingung pas kalian nonton videonya. By the way, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, karena aku bakal sering upload tutorial seputar nail art. Dan aku juga udah upload beberapa tutorial desain, kalian bisa cek aja di channel aku. Di sini aku mau pakai express manicure, jadi bukan manicure yang Russian gitu. Kalau yang Russian biasanya bakal dikikir dulu bagian kukunya, tapi karena ini yang express aja dan gunting kutikulanya nggak terlalu dalam gitu, makanya di sini step keduanya aku bakal langsung gunting kutikulanya kayak gini. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku guntingnya nggak terlalu yang sampai hilang banget, nggak terlalu yang abis banget gitu. Jadi aku bakal gunting serapinya aja. Jujur ini penting banget kalau mau nail art, karena kuteknya itu nggak boleh sampai kena kutikula. Bahkan kalian tuh harus bener-bener ngerapihin sampai garis kukunya tuh bener-bener rapi. Jadi garis kutikulanya ini nanti sebagai patokan batas kalian apply gelnya gitu. Biasanya di sini aku bakal bersihin samping-sampingnya juga, kiri kanan. Terus aku bakal gunting kutikulanya segarisnya ini aja, dan nggak bakal aku rapihin dengan drill. Yang penting kelihatan rapi aja gitu. Oke, di sini bakal aku percepat. Saran aku, kalau kalian belum pernah gunting kutikula, sebaiknya kalian belajar dulu di tangan kalian sendiri, karena ini tuh butuh kehati-hatian banget. Jangan sampai tangan klien kalian luka. Next, karena di sini aku nggak ngerapin kutikulanya pakai drill, jadi di sini bakal aku dorong lagi kayak gini supaya lebih rapi. Aku mendorongnya pakai pendorong kutikula kayak gini. Oke, udah selesai, langsung aja kita kikir atau drill. Di sini aku pakai drill yang ujungnya atau bitsnya itu kayak gini ya, yang kayak amplas. Biasa aku bakal mulai dari samping, terus ke belakang, dan ke samping satunya lagi, baru di tengah-tengah dan di ujung gitu ya. Jadi bener-bener semua bagian sampai ke pinggir itu harus kena drill, dan kalau bisa itu searah. Kalau aku biasanya arahnya horizontal, dan biasanya aku ngedrillnya itu dari kanan ke kiri gitu. Terus ada yang bilang drillnya itu arah putarannya itu harus searah, maksudnya kayak ujung drillnya yang muter ini harus searah sama arah kita mengkikir. Tapi aku lebih nyaman kalau drillnya itu berlawanan arah, karena kalau searah itu sering kelewatan gitu, sering kelewatan ngedrill ke kulit. Makanya aku lebih nyaman kalau drillnya itu putarannya berlawanan arah dengan arah aku ngikir kukunya. Sekali lagi aku ingetin, karena ini salah satu step yang penting banget. Jadi pastiin seluruh bagian kukunya itu kasar, dari mulai tengah, ujung, dan pinggirnya itu yang penting ya. Karena biasanya kalau nggak bener-bener dikikir, pinggirnya ini bakal renggang gitu nanti kalau udah dipasang gel. Oke, udah selesai, kita bersihin dulu debunya kayak gini. Lanjut proses shaping, karena di sini kukunya pendek, cuman ada satu yang panjang, kelingkingnya doang, dan dia nggak mau dipotong. Jadi aku nggak terlalu kikir bagian ujung kukunya ya, yang penting asal terkikir aja, karena bagian ujung kukunya ini juga nanti bakal dikasih kutek gel, makanya harus banget kita kikir supaya bagian ujungnya itu nggak licin. Next, di sini aku bakal pakai primer dan juga dehidrator. Untuk dehidratornya ini bisa banget kalian ganti pakai alkohol 70%, jadi tinggal disemprot dan ditap-tap pakai tisu gitu. Tapi kalau kalian pakai dehidrator juga lebih bagus lagi. Ini pakainya di kuku dan didiamin beberapa detik sampai kukunya benar-benar kering. Terus ini nggak perlu di cure ya, jadi dipakai langsung didiamin aja gitu sampai kukunya itu kering banget gitu. Setelah itu kita pakai primer, dan primer ini sebenarnya optional, walaupun kalian nggak pakai primer juga nggak apa-apa. Cuman kalau pakai primer ini kuteknya jadi lebih nempel, dan ini juga nggak perlu dikeringin, jadi langsung pakai base coat aja setelah pakai primer. Nah, kalau primer tadi nggak perlu nunggu kering, jadi kita langsung pakai aja base coatnya. Ingat pakainya tipis-tipis aja, dan harus merata ke seluruh bagian sampai ke bagian pinggir-pinggirnya. Terus jangan lupa ujungnya dikunci sedikit. Nah, maksudnya dikunci itu jadi ujung kukunya itu diolesin kuteknya dikit aja gitu, diolesin gelnya ini dikit aja. Dan wajib banget kalian pakai teknik kunci ini di setiap gel yang kalian aplikasikan. Jadi baik itu base coat, top coat, gel color, semuanya harus pakai teknik kunci, karena itu penting banget supaya kutek yang di ujung kuku itu nggak gampang lepas. Jadi walaupun kita garuk-garuk atau segala macam, kuteknya itu tetap awet gitu. Dan pas kalian olesin atau mengunci kuteknya ini, kalau kena kulit bagian bawah itu juga harus dibersihin ya. Jadi jangan sampai
sampai kuteknya itu mengenai kulit. Oke, di sini aku bakal cure 60 detik. Lanjut, di sini aku pakai structure gel. Ini sebenarnya optional, boleh pakai boleh enggak. Tapi kalau kalian mau kuteknya itu sedikit bervolume dan juga bagian permukaannya itu rata, aku saranin pakai ini karena hasilnya bakal lebih rapi. Untuk structure gel ini cara pakainya kurang lebih sama, tinggal diaplikasikan biasa karena dia nggak kayak builder gel atau overlay yang agak susah diaplikasikan gitu. Kalau structure gel ini dia lebih kental, jadi lebih gampang diaplikasikan. Tapi tetap kalian harus oleskan dengan rapi, jangan sampai belepotan, dan jangan lupa dikunci. Nah, habis ini aku bakal kasih lihat gimana cara apply kuteknya. Sebenarnya dari tadi udah di apply ya, tapi bakal aku kasih lihat pas aku apply gel color. Oke, ini udah selesai, langsung aja kita cure. Nah, untuk gel colornya kalian pakainya tipis aja. Biasanya aku bakal pakai di satu bagian kuas dan itu bener-bener di ujung kuasnya banget supaya hasilnya itu tipis, karena semakin tipis itu semakin gampang keringnya dan itu bakal jadi semakin awet gitu. Itulah kenapa kita pakai gel color itu berlapis-lapis, karena kalau kita pakainya satu lapis dan tebel itu bakal nggak kering. Dan untuk lapisannya itu sesuai kebutuhan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, kalau untuk yang polos biasanya aku tuh pakainya 3 lapis atau 3 layer, sedangkan yang motif itu tergantung jenis motifnya gitu. Nah, setiap apply gel pastiin kalian udah nyiapin kuas buat bersihin bagian kutek yang belepotan sebelum di cure ya. Ini penting banget untuk ngebersihin kutek yang menempel di kulit atau kutikula dan juga membuat hasil nail gelnya itu jadi lebih rapi. Oke, di sini aku bakal jelasin untuk stepnya. Yang pertama, kalian tempelin dulu gelnya di tengah kayak gini. Abis itu dorong ke belakang pelan-pelan banget kayak gini sambil bagian kulitnya itu ditarik ya. Bisa kalian lihat jempol aku yang kiri menarik kulitnya kayak gini, dan ditarik ke samping juga kalau mau apply yang di samping. Biasanya aku kalau udah dorong ke belakang, lanjut dorong ke samping kiri, abis itu baru ke samping kanan. Setelah itu dikunci dan terakhir dirapikan, atau boleh dirapikan dulu baru dikunci gitu ya. Setelah itu kalau ada yang belepotan boleh dibersihin, kalau enggak langsung aja lanjut ke kuku yang selanjutnya. Nah, di sini bakal aku ulang lagi supaya kalian lebih paham. Pertama, kita tempelkan dulu satu titik di bagian tengah, habis itu dorong ke belakang sambil sedikit diangkat kulitnya. Kuasnya juga sedikit diangkat supaya lebih mengecil gitu bentuknya. Nah, kalau kuteknya udah deket dengan kutikula, langsung pindah ke samping sambil kulit yang di samping ditarik. Kalau udah pindah ke samping satunya lagi, ini juga sambil ditarik kulitnya. Setelah itu dikunci bagian ujungnya dan dirapihin bagian atasnya. Kalau udah rapi, bersihin bagian samping-samping yang belepotan. Kalau nggak ada yang belepotan, langsung ke jari yang selanjutnya. Nah, sampai sini kalian udah pasti paham kan? Karena nggak susah itu untuk pakai gel yang rapi. Yang penting kalian sering-sering latihan aja. Dan di awal-awal emang agak lama, tapi kalau udah terbiasa pasti bakal cepat. Nah, biasanya walaupun udah di overlay, tetap aja ada bagian yang kembung atau nggak rapi kikiran. Jadi di sini bakal aku congkel aja pakai bagian pendorong kutikula yang tajam itu. Terus kalau udah dikorek tinggal kita apply lagi gelnya. Jangan sampai kalian biarin bagian titik yang timbul tadi, karena nanti kuteknya itu bakal jelek banget hasilnya. Nah, kalau udah dikorek kayak tadi kan udah jadi rapi kayak yang lain. Oke, layer pertama kita keringin dulu. Abis itu ini layer kedua. Di sini aku bakal pakai 2 layer aja. Cara pasangnya sih sama kayak yang tadi. Yang penting kalian pasangnya tuh rapi, tipis-tipis, dikunci, dan jangan lupa dikeringin sampai bener-bener kering. Nah, ini karena temen aku mintanya motif garis di samping gitu, jadi di sini bakal aku kasih motif sedikit. Dan untuk motifnya ini juga bakal aku apply tipis-tipis aja, karena kalau ketebelan juga bakal cepet ngelontok atau cepet ngelupas gitu ya. By the way, untuk alat dan bahan yang aku pakai dari tadi sampai selesai video nanti bakal aku taruh linknya di deskripsi. Kalau kalian mau bisa banget cek di deskripsi aku, klik aja linknya. Dan ini tuh bener-bener alat dan bahan yang aku pakai sehari-hari untuk pelanggan aku juga, yang bisa awet dan menurut aku kualitasnya bagus dan harganya cukup terjangkau gitu. By the way, untuk motif garisnya ini juga aku apply 2 layer atau 2 lapis supaya warnanya itu lebih kelihatan. Tapi di sini nggak bakal aku record karena takutnya kelamaan ya. Jadi aku langsung skip aja setelah aku kasih motifnya. Nah, kalau motifnya udah kering, langsung aja di sini aku pakai structure gel lagi. Ini sebenarnya juga boleh pakai boleh enggak, tapi kalau kalian mau hasilnya rata dan juga lebih glossy, aku saranin kalian pakai structure gel lagi, atau kalau kalian mau pakai overlay merek lain boleh banget, karena overlay sebelum top coat ini selain bisa bikin kuteknya lebih tahan lama glossy-nya, juga bisa bikin kuku kalian itu lebih tebal gitu. Dan aku suka banget kalau lihat kutek itu bervolume atau agak kembung gitu, rasanya kayak lebih sehat aja gitu kukunya. Apalagi kalau misalnya kalian pakai motif chrome, itu wajib banget kalian overlay dulu supaya bubuk chrome-nya itu nggak gampang terkikis. Oke, ini kita keringin dulu. Sekarang lanjut ke step terakhir, yaitu top coat.
Ini penting banget. Biasanya aku selalu bawa 2 top coat setiap home service, karena kalau top coatnya ini hilang atau rusak atau habis itu nggak bisa ya, karena wajib banget pakai top coat. Top coat ini fungsinya untuk mengunci semua gel dan semua nail art yang kalian pakai, jadi kayak pelindungnya gitu. Bahkan kalau kalian mau ngapus kuteknya pakai remover sekalipun, kalian harus tetap kikir bagian top coatnya dulu, abis itu baru apply gel removernya, karena top coat ini nggak bisa dihapus pakai remover. Dan ini top coatnya juga pakainya tipis aja, tapi bener-bener merata ke seluruh bagian, menutupi seluruh bagian kuteknya, dan jangan lupa dikunci. Tipis tapi merata gitu ya intinya, karena kalau kalian pakainya tebel itu bakal beleber ke samping kulit, dan itu bakal bikin kuteknya itu renggang di bagian yang beleber itu nanti. Makanya kalian harus pakai top coatnya ini secukupnya aja, jangan terlalu tebel, yang penting merata ke seluruh permukaan dan harus bener-bener kering. Biasanya untuk bagian top coat ini aku ngeringinnya itu 2 menit, karena ini step terakhir. Biasanya aku sambil ngeringin itu sambil beresin barang-barang dan juga totalan gitu, karena kalau sampai top coatnya nggak kering nanti hasilnya bakal doff alias masih lengket, jadi debu-debunya itu nempel, terutama bagian jempol ya. Jangan lupa setiap kali kalian nail gel, bilang ke customer kalian untuk ngelurusin jempolnya pas di dalam mesin pengering, karena biasanya bagian jempol itu yang paling susah keringnya, terutama kalau pakai warna gelap. Oke, ini udah selesai, ini step terakhir ya, tinggal dikeringin, dan ini dia hasilnya. Ini walaupun kutikulanya nggak yang abis banget, tapi udah cukup rapi. Terus juga kuteknya itu kelihatan kembung, jadi kukunya itu kelihatan tebal dan sehat gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bisa membantu. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.